Halo, jumpa lagi dengan saya, Agus Sugiyarto, dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ciputra, Surabaya. Kali ini, saya akan membawakan topik tentang business plan atau perencanaan usaha. Di dalam modul kita itu ada di bab 7. Mari kita saksikan. Berikutnya, kita akan membahas di bab 7 tentang perencanaan bisnis atau business plan. Bisnis plan ini seringkali kita dengar. Bahkan beberapa pengusaha atau usahawan itu selalu bilang, kita perlu membuat bisnis plan. Tapi sejatinya apa sih bisnis plan itu? Bahasa yang paling sederhana, bisnis plan itu adalah sebuah pedoman atau yang berisi tentang deskripsi urutan bisnis, seperti deskripsi kegiatan bisnisnya, berisi tentang pelanggannya siapa, kemudian model persaingannya seperti apa, kemudian fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan bisnis itu seperti apa. Itu adalah gambaran umum tentang bisnis plan. Nah, bisnis plan ini sebenarnya adalah kegiatan teknis. Tetapi yang penting adalah pada saat rekan-rekan mahasiswa mau menuliskan bisnis plan, diperlukan satu, pemetaan awalnya. Kalau kita tidak memiliki pemetaan awal itu, kita akan sulit menuliskan bisnis plan. Ada yang mengatakan demikian. Kok sederhana banget ya bisnis plan? Biasanya yang bisa menyatakan demikian karena dia punya pemetaannya. Tetapi kalau teman-teman mahasiswa tidak memiliki pemetaan itu, akan sulit sekali menuliskan bisnis plan. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, apa sebenarnya manfaat kita memiliki bisnis plan? Yang pertama, bisnis plan ini atau perencanaan bisnis itu penting supaya usaha kita nanti itu bisa lebih fokus. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan pelaksanaan usahanya juga semakin jelas. Bayangkan kalau kemudian kita tidak memiliki bisnis plan, kita seringkali nanti terganggu atau konsentrasi bisnis kita akan terganggu karena situasi yang berubah. Situasi di luar akan sulit untuk kita kendalikan. Harga misalkan. Kemudian kebutuhan konsumen yang sering berubah-ubah. Nah, sebenarnya bisnis plan itu akan menolong kita untuk mengurangi risiko ketidakpastian itu. Nah, sekarang kita mau sampaikan begini. Sebelum membuat bisnis plan, sebaiknya kita punya pemetaan. Di bab-bab sebelumnya, sebetulnya teman-teman mahasiswa sudah belajar itu pemetaan. Ada satu alat untuk memetakan, namanya Business Model Canvas. Atau orang yang sering bilang itu adalah singkatannya BMC. Nah, apa itu BMC? BMC sebenarnya adalah model pemetaan bisnis yang ringkas, yang sederhana, tetapi cukup lengkap, karena di dalamnya ada 9 aspek yang harus dipetakan. Yang pertama, aspek keunggulan bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua, aspek target konsumennya seperti apa. Yang ketiga, strategi penjualannya seperti apa. Termasuk juga yang keempat, bagaimana membangun relasi dengan pelanggan. Yang kelima, aktivitas utamanya apa bisnis Anda. Yang keenam, sumber dayanya apa saja untuk mendukung bisnis Anda. Dan yang ketujuh, ini yang seringkali digabungkan, itu adalah mitra-mitra strategisnya siapa, mitra-mitra utamanya siapa. Yang kedelapan, biaya-biaya yang terkait dengan bisnis Anda ini apa saja. Dan yang kesembilan, revenue stream atau jenis-jenis pendapatan apa saja yang bisa dikembangkan dari bisnis Anda. Mari kita lihat satu persatu masing-masing model ini. Berikut nanti juga dengan contohnya supaya teman-teman bisa lebih paham. Yang pertama, kita lihat tentang keunggulan produk. Keunggulan produk kita, produk atau jasa, itu sebenarnya menjawab 2 pertanyaan penting. Yang pertama, apa keunggulan produk kita ini? Pertanyaannya adalah, apa yang ingin kita sampaikan kepada konsumen? Produk kita ini menjawab persoalan apa yang dibutuhkan konsumen? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, keunggulan produk kita ini jika dibandingkan dengan pesaing, itu bedanya apa?
Jadi dua pertanyaan penting ini untuk menjawab keunggulan produk kita. Saya kebetulan sudah punya satu contoh usaha tentang peternakan kambing. Mari kita lihat keunggulan produk dari peternakan kambing ini. Katakanlah peternakan kambing ini menjawab pertanyaan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Di sana tertulis, oh ini peternakan kambing yang sehat dengan pakan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, ini peternakan kambing dengan pengolahan yang sistemnya terpadu, mulai dari pakan yang menggunakan fermentasi, kemudian kotoran kambingnya itu dikelola, sehingga terjadi zero waste atau tidak ada sampah. Itu dipakai untuk pupuk. Kemudian yang ketiga, keunggulannya peternakan kambing ini adalah menyediakan penangkaran bibit untuk kambing penggemukan. Dan yang keempat, keunggulannya peternakan kambing ini juga sekalian sebagai pengepul untuk usaha jual beli kambing. Nah, ini contoh satu usaha peternakan kambing yang memiliki keunggulan yang sudah dipilih 4 hal tadi. Nah, yang kedua, kita akan bergeser masuk ke aspek target pasarnya. Kita masuk ke contoh ke kambing tadi. Tapi sebelumnya kita lihat target segmen ini juga ingin menjawab 2 pertanyaan. Siapa sebenarnya segmen dari usaha kita ini? Segmen itu apa sih? Segmen itu adalah pilihan konsumen yang sudah sangat khusus. Dan yang kedua, pertanyaan yang harus dijawab adalah di antara tadi segmen konsumen kita, siapa pelanggan yang kita anggap paling penting? Maksudnya seperti apa yang paling penting? Pelanggan yang punya kemampuan untuk melakukan pembelian secara berkala. Ini yang penting untuk kita definisikan. Mari kita lihat dalam konteks peternakan kambing yang tadi kita sudah contohkan. Siapa segmennya? Ternyata karena peternakan kambing tadi keunggulan produknya, dia menyediakan kambing yang berkualitas dengan pengelolaan pakan yang terpadu, maka konsumennya adalah para reseller kalau bahasa anak muda sekarang. Kalau bahasa orang pasar itu biasanya ada belantik kambing atau orang yang jual beli kambing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi usahanya adalah menyediakan bibit untuk kambing penggemukan, otomatis segmen yang kedua adalah para peternak kambing untuk penggemukan. Ini adalah segmen pasar yang penting karena pasti mereka membutuhkan bibit-bibit kambing secara berkala untuk digemukkan. Kemudian yang ketiga, ada juga end user atau pembeli kambing untuk keperluan ibadah. Karena kambing ini penting selain untuk korban, juga untuk ritual akikah bagi umat muslim. Ini juga penting, walaupun tidak dalam jumlah besar, tetapi kebutuhannya selalu ada. Kemudian yang keempat, ingat tadi, keunggulan dari peternakan kambing ini adalah dia mengelola sampahnya atau kotoran kambing, baik kotoran cair maupun kotoran padat. Nah, siapa kemudian segmennya? Mereka ini adalah para petani organik atau petani yang menggunakan pupuk kandang. Bukan hanya petani, tetapi juga pegiat tanaman hias. Itu penting, itu bisa menjadi sasaran dari segmen peternakan kambing ini. Dan yang lebih penting lagi, jangan dilupakan, mereka tadi kan usaha peternak kambing ini kan juga menyediakan kambing-kambing yang sehat berkualitas. Tentunya end user-nya yang lain adalah para pengusaha kuliner kambing. Jelas? Jadi yang pertama tadi aspek keunggulan produk, yang kedua aspek target konsumen yang jelas. Yang ketiga, karena segmennya sudah jelas seperti itu, maka strategi penjualannya seperti apa? Ini aspek yang ketiga. Di strategi penjualan ini kita menjawab pertanyaan 2. Bagaimana pesan tentang produk Anda itu mampu ditangkap oleh konsumen? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana produk Anda atau jasa Anda itu sampai kepada konsumen? Jadi ada 2 ya. Pertama pesannya, yang kedua produknya sampai ke konsumen. Nah, kita masuk dalam contoh yang tadi, peternakan kambing.
Maka pesan ini supaya bisa masuk kepada para konsumen yang jenisnya berbeda tadi, yang hari ini paling mudah dan paling efisien kemudian menggunakan media sosial. Wah, kok media sosial? Ya, karena media sosial itu murah. Apa saja yang bisa dipakai? WA Group, Instagram, dan Facebook. Nah, ada komunitas-komunitas peternak kambing di dalam Facebook. Kita bisa masuk di dalamnya. Kemudian ada WA Group para peternak kambing, atau kelompok ibu-ibu pengajian, atau kelompok-kelompok pengajian di kantor-kantor. Kita bisa ikuti, kita bisa follow mereka, kita bisa update informasi jika mereka misalnya membutuhkan kambing untuk korban atau kambing untuk kegiatan akikah. WA penting, karena kita tadi salah satu konsumennya adalah para belantik atau penjual kembali kambing, sehingga mereka harus dapat update tentang kondisi kambing kita. Kemudian yang kedua, perlu isi konten dari media sosial tadi sebagai salah satu strategi penjualan adalah kita memberikan update kondisi kambing yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, untuk bisa memastikan produk kita sampai ke sana, ke konsumen, bisa juga strateginya ditambahkan dengan yang kalau istilah sekarang itu adalah below the line. Below the line itu adalah istilah yang lebih umum, kita menghadirkan produk kita di pasar hewan. Ini adalah beberapa contoh dari aplikasi strategi pemasaran di aspek yang ketiga. Kita akan masuk ke aspek yang berikutnya. Aspek keempat adalah cara kita membangun hubungan dengan konsumen atau pelanggan. Bagaimana, ini menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana agar konsumen tadi tetap berinteraksi dengan kita dan melakukan pembelian kembali. Caranya dalam konteks peternakan kambing tadi contohnya seperti ini, bagaimana membangun hubungan. Pertama, memberikan sistem menabung kambing untuk korban. Sehingga ini memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk bisa berkesempatan korban, tetapi dananya boleh dicicil sejak awal. Jadi dia bisa mulai memilih kambing kita, dan kemudian kita update perkembangan kambingnya. Itu termasuk juga untuk akikah. Kemudian juga yang kedua, memberikan bonus untuk setiap pembelian kambing, khususnya yang end user. Dengan apa? Dengan pupuk bonusnya. Tadi kita kan ada tadi pupuk hasil olahan tadi ya, dari kotoran kambing. Itu bisa dipakai untuk bonus dari pembelian kambing. Ini adalah cara-cara untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Kemudian aspek yang kelima adalah sumber-sumber pendapatan apa saja. Atau kalau tadi yang di terakhir tadi yang saya sampaikan adalah jenis-jenis pendapatan misalnya itu ya. Jenis-jenis pendapatan apa saja yang bisa dihasilkan dari usaha kambing ini. Ini kita bisa lihat ternyata tidak hanya sekedar jual beli kambing. Tadi ya, jual beli kambing untuk indukan, untuk bibit, tetapi kita juga bisa jual pupuk, kita juga bisa barter pakan. Kok barter pakan? Karena pakannya tadi adalah fermentasi, maka ada kesempatan para peternak-peternak yang lain, katakanlah mereka punya lahan untuk stor rumput, kemudian kita olah, kita fermentasi, dan itu kita barterkan. Itu adalah sumber-sumber pendapatan yang bisa dihasilkan dari usaha peternakan ini. Jadi kita tidak hanya sekedar jual beli kambing, tapi ada banyak hal yang tadi. Aspek berikutnya adalah aspek proses bisnis atau aktivitas utama. Ini menjawab pertanyaan kegiatan apa saja yang harus dilakukan. Di dalam konteks peternakan kambing tadi, maka kita lihat urutannya. Seperti yang pertama, mencari pakan atau hijauan pakan. Kemudian memproduksi pakan, fermentasi. Karena pakan ini penting untuk usaha peternakan kambing. Ada 40% lebih kegiatan itu fokusnya di pakan. Kemudian yang ketiga, mengontrol dan memberi makan kambing. Mengontrol kesehatannya, semacam itu. Kemudian yang keempat, membersihkan kandang. Yang kelima, memproduksi kotoran dari kambing tadi untuk diproduksi menjadi
pupuk. Kemudian yang keenam, menjalin komunikasi dengan para mitra penjual atau konsumen. Dan yang keenam, melakukan penjualan ke pasar hewan. Jadi, aktivitas utama ini penting untuk didetailkan supaya kita bisa tahu berapa waktu alokasi kita untuk melakukan bisnis ini dan berapa banyak orang yang kemudian harus kita libatkan. Berikutnya, kita bicara tentang sumber daya utama kita untuk mengelola bisnis ini. Ini sebenarnya menjawab pertanyaan, apa sih yang harus kita siapkan atau sumber daya apa saja yang harus kita miliki untuk memberikan kelengkapan bagi usaha kita. Nah, dalam contoh kambing tadi, yang pertama adalah tentunya SDM, anak kandang, orang yang ngurusin kandang, orang yang mengambil atau mencari pakan atau yang mengolah pakan. Kemudian yang kedua, tentunya kita butuh lahan untuk kandangnya. Dan yang ketiga, kalau memang itu sudah terkoleksi khusus, kita juga harus menyiapkan lahan untuk produksi pakan. Artinya lahan untuk hijauan, kita tanam hijauan, rumput atau sejenisnya. Kemudian yang keempat, peralatan mesin cacah untuk pakannya. Yang kelima, ini drum-drum untuk fermentasi. Ya, drum-drum yang dari plastik itu untuk fermentasi, untuk pengolahan pakan. Kemudian ini terpal untuk proses pembuatan produksi pakan. Kemudian tentunya kita juga harus punya indukan kambing karena kita tadi produksi untuk kambing anak. Kemudian berikutnya adalah obat dan vitamin, karung-karung untuk pengemasan kotoran. Dan yang terakhir baru dana. Dana apakah besar di awal? Jadi dana ini bisa kita siapkan sendiri, tetapi bisa juga melalui kemitraan. Kita bermitra dengan pihak lainnya. Itu adalah sumber utama atau sumber daya utama yang mesti kita tuliskan. Berikutnya adalah aspek mitra utama dari bisnis di dalam BMC. Ini menjawab pertanyaan, siapa saja sih mitra utama yang penting di dalam keseluruhan bisnis kita, yang mendukung bisnis kita. Nah, di dalam konteks contoh tadi, peternakan kambing, itu mitra utama yang pertama adalah komunitas pedagang pasar hewan. Kemudian yang kedua, mantri kesehatan hewan, itu penting. Kemudian yang ketiga, pemilik sawah yang panen, karena hasil limbah panennya itu bisa dipakai untuk bahan pakan. Kemudian berikutnya adalah toko obat dan vitamin bagi peternakan kambing, bagi kambing. Kemudian yang kelima, komunitas ternak kambing penggemukan. Karena itu mereka akan menjadi pembeli dari bibit-bibit kambing yang kita hasilkan. Dan yang keenam adalah kelompok tani, karena mereka memerlukan pupuk dan itu potensial market, potensial pembeli kita untuk membeli produk pupuk kandang kita. Nah, elemen berikutnya atau aspek berikutnya dalam BMC adalah aspek biaya. Apa saja biaya yang muncul dari peternakan kambing ini? Jadi ini kita bisanya membaginya dalam 3 kelompok. Yang pertama, biaya investasi. Kemudian yang kedua, biaya produksi. Di dalamnya itu ada biaya pemeliharaan, ada biaya gaji anak kandang, kemudian ada biaya pakan, kemudian biaya pengolahan pupuk, gitu ya. Jadi yang pertama tadi biaya investasi, yang kedua biaya produksi, dan yang ketiga biaya marketing atau biaya pemasaran. Untungnya kita tadi menggunakan strateginya banyak media sosial, jadi biaya pemasaran tidak lagi banyak gitu. Nah, itulah elemen-elemen di dalam bisnis model Canvas yang berguna untuk dijadikan pemetaan. Di layar, Bapak Ibu atau teman-teman bisa melihat apa yang tadi kita sudah tulis, itu kalau dibuka itu menjadi satu halaman saja. Inilah gambaran bisnis peternakan kambing yang kita contohkan tadi. Nah, ini penting dipakai untuk menulis
menyukseskan bisnis plan kita. Mari kita sekarang masuk membicarakan tentang bisnis plan, bagaimana mengisi. Karena tadi kita sampaikan bisnis plan itu adalah sebuah panduan yang sifatnya sangat teknis. Kalau kita sudah memiliki BMC tadi, maka kita akan mudah mengisinya. Nah, di dalam bisnis plan itu ada beberapa elemen yang harus kita isi. Yang pertama adalah elemen informasi bisnis kita. Di sana ada tulisan, seperti tertera di sini ya, ada nama usahanya. Sebut saja tadi usahanya adalah Agus Farm, gitu ya. Jenis usahanya apa? Peternakan kambing. Deskripsi singkatnya kita ambil dari mana? Dari kolom keunggulan produk yang tadi kita sudah tuliskan. Tadi kan ada berapa itu? Ada 4. Ada 4 atau 5 tadi ya. Nah, di sana dituliskan dengan singkat tentunya. Ini adalah peternakan kambing dengan pengelolaan manfaat yang terpadu, mulai dari pakan, kemudian dari hewannya, dan juga dari kotorannya. Itu tadi ngisinya dari mana? Dari kolom keunggulan produk di BMC. Kemudian elemen yang kedua, kita bicara tentang produk usahanya. Pada bagian ini, itu berisi penjelasan mengenai produk usaha yang kemudian dijabarkan teknisnya. Ini bisa diisi dari mana? Dari keunggulan produk. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa bisa mengisinya dari sana. Jadi misalnya, produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Itu seperti apa? Nah, tadi kan diisi kambing hasil penggemukan dan bibit kambing. Kemudian pupuk kandang berkualitas. Itu adalah produk-produknya. Kemudian pakan olahan fermentasi untuk kambing. Selain untuk dikonsumsi ternak kita, itu kelebihan produknya bisa dijual juga ke yang lain. Itu adalah produk usahanya. Kemudian yang kedua dari produk usaha itu, keunggulan atau keunikan masing-masing produk. Nah, tadi kan sudah ada di kolom keunggulan produk, kita bisa tuliskan. Kemudian perbandingan produk yang ditaruhkan dengan produk sejenis yang dilakukan oleh pesaing. Kita bisa sebutkan bahwa kambing kita adalah kambing-kambing yang pemeliharanya terkoleksi, sehingga dari sisi kesehatan dan standarisasinya terjaga. Itu elemen yang B, tentang produk usaha. Kemudian elemen yang ketiga, kegiatan bisnisnya apa? Kalau di bisnis plan ada kegiatan utama. Teman-teman tinggal meng-copy paste saja di kolom aktivitas utama tadi, yang tadi mulai menyediakan pakan hijau, membersihkan kandang, kemudian melakukan pengolahan limbah, begitu. Tinggal itu diisi di kolom C. Maksud saya kolom C ini adalah kolom kegiatan utama. Kemudian yang D, sumber daya utama bisnis ini. Bagian ini berisi penjelasan mengenai sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam keseluruhan proses usaha. Sumber daya yang dimaksud di sini bisa berupa alat, bahan, tenaga kerja, atau keseluruhan proses. Kira-kira ngambilnya dari mana ini teman-teman? Betul, dari kolom sumber daya utama. Tadi ya, kan ada di BMC. Kemudian berikutnya, yang kelima, target konsumen. Nah, karena teman-teman tadi di BMC sudah mengisi siapa target konsumennya, ini tinggal dipindahkan. Karena di kolom ini atau di bagian ini adalah bagian yang berisi tentang penjelasan mengenai siapa saja konsumen kita. Dan siapa saja yang akan potensial menjadi target pemasaran kita. Itu yang E. Dan yang F atau yang keenam, itu berisi tentang strategi pemasaran. Nah, bagian ini berisi tentang penjelasan bagaimana cara memasarkan produk agar dapat diketahui dan dapat diraih oleh konsumen. Ini tadi sudah dijelaskan. Rekan-rekan bisa mengisinya di kolom segmen tadi, target segmen di BMC. Itu diisikan di sana. Kemudian yang terakhir, tentang rencana keuangan. Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai item-item atau hal-hal apa saja yang akan dikeluarkan untuk keberlangsungan usaha, beserta perkiraan biaya yang dikeluarkan. Komponen ini meliputi biaya produksi, biaya pemasaran, biaya operasional, distribusi, dan biaya proses.
Ini juga bisa diambil dari kolom rincian biaya dan rincian pendapatan yang tadi sudah disampaikan di kolom BMC. Nah, mudah bukan mengisinya? Tapi dengan catatan, BMC-nya harus dibuat dulu supaya bisa mengisi bisnis plan. Semangat, selamat mencoba membuat bisnis plan. Kita sudah belajar tentang modul bagaimana membuat bisnis plan. Ternyata yang paling penting adalah pemetaan sebelumnya melalui alat bisnis model Canvas. Ada 9 kolom. Apapun bisnisnya, 9 kolom ini bisa menjadi alat untuk pemetaannya. Silakan teman-teman mahasiswa mencoba untuk membuat pemetaan apapun bisnis Anda, bisa produk atau jasa, tapi petakan dalam 9 kolom itu. Apa saja 9 kolom? Tugas Anda untuk memetakan dengan jeli. Selamat mencoba.